14 gram. Nggak kelihatan ya. Ini 1 sendok makan 14 gram ya, anggap saja 15 gram kayak gitulah. Jadi 15 gram untuk 2 liter air. Kalau teman-teman takut nanti overdosis ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini saya akan mengulas pupuk NPK 16 Pak Tani. Ini origin Rusia. Ini jadi pupuk impor ya teman-teman. Ini diimpor oleh Saprotan Utama. Jadi kalau Saprotan Utama itu gambarnya mesti kayak gini nih loh teman-teman. Ini ciri khasnya. Pak Tani pakai caping terus dorong traktor. Ini kandungan unsur hara: nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%, magnesium 1%, kalsium 5,15%, sulfur, dan ini ada unsur mikronya. Ini ditulis di sini. Ini juga ditulis di sini. Ini lengkapnya di sini. Boron 90 ppm, zinc 60 ppm, tembaga 60 ppm, mangan 55 ppm. Jadi nitrat 7%. Ini masuknya nitrogen ini ya teman-teman. Jadi nitrogennya ada nitrat dan amonium. Jadi nitratnya ini 7%. Nitrat itu apa sih? Nah, nitrat itu nitrogen yang lebih cepat diserap tanaman dibanding dengan amonium. Ini cara aplikasi. Cara aplikasi ini ada petunjuknya lengkap teman-teman. Aplikasi bisa dengan cara ditimbun tanah, disebarkan di permukaan tanah, atau dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu lalu disiramkan ke tanaman, atau istilahnya dikocor. Kocor jadi dilarutkan ke air terus airnya disiramkan, itu kocor. Itu kelebihannya itu menghindari overdosis ya. Kalau apa ya, ditabur itu kadang kan kebanyakan gitu. Lebih cepat diserap juga kalau dengan cara dikocor. Keunggulannya ini kembali lagi ke nitrat juga nanti dibahas. Mengandung unsur hara seimbang NPK yang dilengkapi dengan magnesium dan CaO. CaO itu kalsium. Jadi kalau kompetitornya itu ada banyak yang NPK 16 tapi tidak mencantumkan magnesium dan kalsium serta unsur mikronya. Jadi ini kelebihannya dibanding dengan yang lain, ini ada unsur mikronya. Mengandung nitrat 7% sehingga cepat diserap tanaman, sehingga tanaman lebih cepat pertumbuhannya. Sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocoran ya. Jadi kalau mudah larut lebih mudah untuk ngocor, karena ada beberapa pupuk yang susah larut seperti genteng kayak gitulah. Jadi harus diremes baru larut. Kalau ini cuma diaduk larut ya. Nanti kita buktikan ya. Unsur hara NPK mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa tanam fase pembungaan. Pada masa vegetatif, unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah. Jadi NPK 16 ini bisa digunakan di semua fase, di fase vegetatif maupun fase generatif. Ya gampang gitu lah. Jadi lebih praktis. Jadi kalau teman-teman tidak mau ribet, ini untuk pertumbuhan dulu beli yang ini untuk buahnya besok beli yang ini, daripada ribet kayak gitu atau tanamannya sedikit nanti malah mubah. Itu pupuknya pakai yang kayak gini aja untuk vegetatif dan generatif. Bisa digunakan untuk memupuk berbagai macam tanaman, baik tanaman pangan seperti padi
dan jagung, hortikultura, sayuran, buah-buahan, bunga, palawija, serta tanaman perkebunan. Jadi kalau pupuk itu tidak tidak khusus untuk ini, meskipun di gambarnya ini tidak ada gambar semama ini gambar anggur ya, ini kan ini tidak ada gambar anggurnya ya, bisa digunakan untuk tanaman anggur. Ini ada padi, ada macam-macam, tapi tidak ada gambar durian atau gambar mangganya, bisa digunakan untuk durian atau mangga. Anjuran pemupukan: cabai 25 gram per pohon. 25 gram itu berapa lagi ya, nanti kita timbang ya. Semangka atau melon 25 gram, tomat 25 gram, kobis 15 gram, sawi 150 kg per hektar, kacang panjang 250 kg per hektar, kentang 500 kg per hektar, bawang merah 300 kg per hektar. Bawang merah sama kentang, boros kentang teman-teman. Kelapa sawit 1,5 kg per pohon, aplikasi 3-4 kali per tahun. 1,5 sampai 2 kilo ini untuk kelapa sawit. Boros juga ya teman-teman. Ya, meskipun di sini tidak ada untuk padi ini petunjuk, tapi kalau untuk kemasan 20 kilo ada petunjuk untuk tanaman padi. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada tulisan padinya apa, bisa digunakan untuk tanaman padi, bisa. Untuk pupuk susulan, ini tadi untuk pupuk dasar ya teman-teman. Pupuk susulan saat fase vegetatifnya atau pertumbuhan, 5 sendok NPK 1616 ini dicampur dengan 2 sendok Ultradap, larutkan ke dalam 10 liter air, kemudian dikocorkan. Kurang lebih kayak gitu, berarti perbandingannya 1 sendok untuk 2 liter. Ini karena 5 sendok untuk 10 liter, 1 sendok 2 liter itu aman, tidak overdosis. Ini untuk susulan. Kalau untuk kentang dan bawang merah dosisnya 150 kg per hektar. Ini di sini tidak ada petunjuk aplikasi untuk disemprotkan ya teman-teman. Tidak ada anjuran untuk disemprot. Jadi kalau untuk disemprot mending pakai yang lain saja, misalnya Gandasil atau kayak gitu yang memang dikhususkan untuk aplikasi semprot. Jadi jangan mencari yang hemat tapi malah nanti merusak tanaman teman-teman semua. Oke, kita coba 1 sendoknya berapa. Tadi kan petunjuknya satu sendoknya itu untuk 2 liter air, 5 sendok untuk 10 liter air sih. Ya, salah satu alasan memakai pupuk ini NPK 1616 karena butirannya lebih kecil, ini jadi lebih mudah rata. 14 gram, enggak kelihatan ya. Ini 1 sendok makan 14 gram ya, anggap saja 15 gram kayak gitulah. Jadi 15 gram untuk 2 liter air. Kalau teman-teman takut nanti overdosis ya, 1 sendok untuk 3 liter air. Yang penting intensitasnya itu 1 minggu sekali atau berapa kayak gitulah. Lebih baik pakai dosis yang rendah tapi teratur daripada dosisnya tinggi tapi jarang kayak gitu teman-teman. Jadi 1 sendok anggap saja 15 gram untuk 2-3 liter air saja. 5 gram untuk 1 liter itu lebih aman. Kayak gitu ya. Kalau petunjuknya sih 1 untuk 2 liter. Ya, mungkin sekian aja dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel Dewi Sri Agro Cilacap.